wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Ya, anak-anakku semua untuk mengawali pelajaran pada kesempatan pagi hari ini, untuk ketua kelas mohon memimpin berjalannya doa. Untuk persiapan berdoa, saya berdoa mulai. Ya, terus selanjutnya akan Bapak absen satu persatu. Apakah anak-anak hari ini banyak yang tidak masuk? Oh, banyak. Masuk semuanya masuk. Ada yang tidak masuk ya? Ada Pak. Coba sekarang saya absen satu-satu saja. Abu Yazid. Ya, masuk Pak. Ahmad Salahuddin. Arba'i. Masuk Pak. Evita. Ya, semua hadir ya. Untuk pada kesempatan pagi hari ini kita belajar sesuai yang kemarin saya laksanakan di hari-hari pertemuan kemarin, bahwa pada kesempatan pagi hari ini kita membahas masalah kurban. Sudah pernah ya menyaksikan kurban ya? Sudah pernah? Hubungan ketika kita masuk pada bulan Dzulhijjah atau bulan besar kalau Jawanya, itu ada suatu peristiwa atau suatu ibadah yang di situ orang-orang biasanya pada hari itu menyembelih apa? Binatang kurban, dan itu disebut dengan apa? Kurban. Maka dari itu maka nanti kita masuk kepada pelajaran. Sebelumnya mari kita perhatikan indikator ataupun tujuan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, nanti dengan tujuan pembelajaran kurban ini, peserta didik dapat menjelaskan pengertian kurban. Yang kedua, dapat memahami hukum dan dalil-dalil daripada kurban. Yang ketiga, itu memahami ketentuan kurban. Selanjutnya, memahami kaidah penyembelihan kurban, menjelaskan hikmah kurban, dan dapat mempraktikkan cara penyembelihan kurban. Nanti anak-anak sebelumnya bisa mengamati dari berbagai gambar yang sudah saya siapkan di media pembelajaran sini. Setelah itu nanti kita saksikan video pembelajarannya yang sudah saya sajikan di LCD. Ya, baik anak-anak semua. Sebelum kita ke materi, coba sekarang perhatikan gambar yang sudah tertera di layar ini. Ada gambar 1 dan juga gambar 2. Maka sebelumnya akan saya bagi kelompok untuk nanti mempresentasikan apa hasil dari pengamatan anak-anak sesuai dengan kelompoknya. Akan saya bagi 3 kelompok, bisa saja untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Maka nanti bisa saya siapkan format ya. Ya, sudah cukup ya. Kita semua ya. Kawan untuk kelompok 1 supaya mempresentasikan hasil dari proses diskusinya terkait dengan gambar
langsung masuk ke pembahasan kita. Ya, masuk pada materi ibadah kurban. perhatikan. Tentu kalian semuanya sudah pernah dong melihat proses penyembelihan hewan kurban, atau bahkan mungkin di antara kalian ada yang sudah kurban. Kalau yang sudah, alhamdulillah ya. Nah, langsung saja dalam bab ini nanti kita akan mempelajari tentang ibadah kurban. Di antaranya adalah pengertian, dalil dan hukumnya, kemudian ketentuan hewan kurban, tata cara penyembelihan hewan kurban, serta hikmah berkurban. Kita mulai dari definisi kurban. Kurban menurut bahasa berasal dari kata qoroba yang qorobu kurbanan, yang berarti mendekat atau dekat. Coba sekarang, kurban itu berasal dari bahasa apa? Qoroba yaqrobu kurbanan, yang artinya apa? Dekat. Ya, kita lanjut ya. Orang yang berkurban sama dengan orang yang mendekatkan kepada Allah. Pengertian syariatnya, kurban adalah menyembelih binatang ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik semata-mata untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi hati-hati yang memperkurban, jangan foto status sana sini, takutnya nanti malah tidak hanya semata-mata karena Allah ya. Nah, itu biasanya orang-orang yang kurban dibuat selfie seperti itu kan, dibuat selfie dekat-dekat sama hewan kurbannya itu, diposting di media sosial supaya apa? Orang tahu. Seperti itu kan bisa merusak ibadah daripada kurban itu, merusak keikhlasan ataupun merusak ibadah kurban. Kita lanjut ya. Selanjutnya, ada nggak sih dalil tentang kurban? Tentu saja ada, banyak malah. Ada dalil dari Al-Quran, juga ada dari hadis Nabi. Ada banyak. Ini saya ambilkan satu dari Al-Quran, QS Al-Hajj ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqakum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Artinya, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepadanya. Nah, tugas kalian silahkan mencari dalil lain selain yang sudah saya sebutkan tadi ya. Selanjutnya, hukum berkurban. Meskipun ada mazhab yang mengatakan bahwa hukum berkurban itu wajib, tetapi para jumhur ulama sepakat bahwa menyembelih hewan kurban hukumnya adalah sunnah muakkad. Yang artinya ibadah ini ibadah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat atau hampir mendekati wajib. Karena ibadah ini adalah ibadah yang sangat dianjurkan, maka dari itu marilah kita bersama-sama berlomba-lomba untuk mewujudkannya. Coba kita kembali kepada hukum daripada kurban. Apa hukumnya? Sunnah muakkad, artinya ibadah sunnah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat, hampir mendekati wajib, seperti itu. Kita lanjut ya. Marilah kita menabung untuk bisa membeli hewan kurban untuk dirayakan pada hari raya Idul Kurban nanti, atau Idul Adha yang akan datang, atau Idul Adha yang akan datang. Semoga kita semuanya bisa berkurban nantinya. Sebelum kita melaksanakan kurban, paling tidak kita harus mengetahui dulu nih ketentuan hewan kurban. Minimal ada 3 ketentuan hewan kurban yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah
jenis dan syarat hewan yang bisa kita kurbankan. Yang kedua, kapan waktu penyembelihan hewan kurban. Yang ketiga, bagaimana pembagian daging kurban. Yang pertama, jenis dan syarat hewan kurban. Jadi dalam berkurban kita tidak boleh sembarangan berkurban hewan apa saja, tidak boleh. Hewan yang boleh kita kurbankan adalah harus berupa hewan ternak. Di antaranya bisa berupa unta, sapi, kambing, atau kerbau. Jadi tidak boleh hewan-hewan yang lain. Nah, kalau jenisnya sudah sesuai, hewan itu juga harus memenuhi syarat. Yang pertama, hewan itu harus cukup umur, tidak boleh terlalu kecil. Yang kedua, hewan kurban juga harus sehat dan tidak boleh cacat. Ini dia beberapa kriteria hewan kurban yang saya ambilkan dari websitenya nukir.id. Jenis hewan: domba, usia minimal 1 tahun. Kambing, usia minimal 2 tahun. Sapi, usia minimal 2 tahun. Kerbau, usia minimal 2 tahun. Dan unta, usia minimal 5 tahun. Ketentuan yang selanjutnya. Sekarang ya, perhatikan untuk ketentuan penyembelihan kurban. Penyembelihan kurban seperti yang sudah tertera di layar itu. Jadi kurban itu ada ketentuan waktu. Jadi beda dengan penyembelihan hewan kurban, penyembelihan yang lain. Jadi penyembelihan kurban itu ditentukan waktunya. Jadi hanya di hari raya Idul Adha dan pada hari Tasyrik. Coba kita perhatikan penjelasan dari video ini. Ini adalah waktu penyembelihan hewan kurban. Hewan kurban hanya boleh dilaksanakan pada 2 waktu. Yang pertama, pada hari raya Idul Adha, dan ini pun hanya boleh dilaksanakan setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Jadi kalau sebelumnya tidak boleh. Yang kedua, pada hari Tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Sedangkan pembagian hewan kurban, di sini ada 2 item yang saya sampaikan. Yang pertama, pembagian daging kurban hanya boleh dibagikan dalam keadaan mentah. Yang kedua, mengenai jumlahnya, ini saya ambilkan dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun sekarang, makanlah sebagian lagi berikan kepada orang lain, dan sebagian lagi simpanlah. Nah, di sini ada ketentuannya. Nah, kita yang poin C ini pembagian daging kurban. Pembagian daging kurban itu yang pertama adalah daging dibagikan dalam keadaan mentah. Jadi kalau dimasak itu sudah berbeda. Jadi dibagikan dalam keadaan mentah. Jadi daging kurban langsung disate seperti itu. Nanti dibagikan sate. Jadi yo mau-mau saja, tapi ya tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Yang kedua, adapun sekarang makanlah bagian daripada sebagian yang diberikan kepada orang lain dan sebagian lagi disimpan. Itu adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dengan ketentuan sebagai berikut. Ini sepertiga untuk yang berkorban dan keluarganya, untuk yang sepertiga lagi untuk fakir miskin, yang sepertiga lagi untuk masyarakat sekitar atau disimpan agar sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan. Oke, videonya. Pembagian daging kurban bisa dilakukan untuk 1, sepertiga untuk yang berkorban dan keluarga. Boleh dimakan. Yang kedua, sepertiga untuk fakir miskin. Yang ketiga, sepertiga untuk masyarakat sekitar atau disimpan agar sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan. Ini kalau misalkan daging kurbannya berlimpah ya, jadi kalau misalkan dibagikan langsung semuanya malah jadi mubazir, maka boleh disimpan dulu untuk dibagikan pada saat
penyembelihan kurban. Sebenarnya untuk penyembelihan hewan kurban itu sama dengan tata cara penyembelihan hewan pada bab sebelumnya ya. Cuma di sini saya menyampaikan beberapa sunnah-sunnah dalam penyembelihan hewan kurban. Yang pertama, hendaklah menjaga adab dalam penyembelihan hewan kurban. Yang kedua, hendaklah pemilik kurban menyembelih sendiri atau menyaksikan langsung penyembelihan. Jadi kalau misalkan kalian berkurban, sebaiknya kalian berada di tempat penyembelihan kurban. Nah, ini sunnah-sunnah dalam penyembelihan kurban. Yang pertama adalah hendaknya menjaga adab dalam penyembelihan kurban. Jadi penyembelihan kurban ini harus ada tata caranya, ada adabnya, ada tata keramanya. Jadi mau seumpama menyembelih kurban terus disakiti dahulu ataupun menggunakan benda yang tumpul, itu hukumnya nanti akan makruh ya. Hukumnya makruh. Jadi hendaknya menjaga adab dalam penyembelihan. Atau sebelum disembelih, hewan itu dipukul kepalanya dulu biar cepat mati, itu tidak boleh. Okay. Yang kedua, hendaklah pemilik si kurban menyembelih sendiri. Nah, menyembelihnya sendiri, atau kalau tidak bisa menyembelihnya sendiri, itu menyaksikan langsung, ya, berdiri di dekatnya orang yang menyembelih hewan kurbannya. Jadi menyaksikan seperti itu tuntunannya, ya, sunnah-sunnahnya seperti itu. Kita lanjut yang ketiga, hewan kurban. Yang ketiga, hewan kurban dihadapkan ke kiblat dan dibaringkan di atas lambung kiri. Ini sama dengan tata cara penyembelihan. Itu sunnah-sunnah dalam. Nah, ini penyembelihan yang membedakan antara penyembelihan syariat Islam dan yang lain itu ketika menyebut asma Allah. Jadi hewan yang bisa dikonsumsi ataupun hewan kurban itu harus menyebut asma Allah. Dan di sini ada doa, dan doanya ini ada gunanya, doa agar terkabul hajatnya, yaitu kurbannya agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dari pembahasan kita, sebelum ke pembahasan terakhir, sampai di sini apakah sudah ada pertanyaan? Belum. Nanti setelah akhir saja ya. Setelah hikmah berkorban, nanti mohon untuk anak-anak kalau ada pertanyaan dipersilakan nanti setelah pembahasan hikmah kurban. Oke, kita lanjut saja ya. Itu adalah hikmah berkorban. Apa sih sebenarnya hikmah berkorban? Ngapain kita perlu repot-repot berkorban segala? Ada 6 poin yang saya sampaikan di sini. Yang pertama, pengamalan dan pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendidik jiwa ke arah takwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati, mau membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menjalin hubungan kasih sayang sesama manusia. Yang kelima, bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Terakhir, menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena awal mula sejarah berkorban bermula dari Nabi Ibrahim. Ya, sudah cukup materinya. Ya baik, setelah kita memperhatikan paparan materi yang sudah dijelaskan di dalam materi tersebut, maka apakah anak-anak sudah paham? Ada pertanyaan? Saya paham. Iya. Penyembelihan hewan kurban apa boleh dilaksanakan di malam hari? Ya, pertanyaan bagus. Dari pertanyaan teman kamu, siapa namanya? Evita, adakah yang mau jawab sebelum Bapak jawab? Tidak. Tidak.
tetapi tidak umum. Seperti itu, tidak umum. Jadi di dalam hukumnya memang di dalam aturannya itu dilaksanakan di siang hari sampai terbenam matahari. Ya, kenapa seperti itu? Kalau di malam hari, maka nanti dikhawatirkan terkait dengan pembagiannya. Kamera siap. Coba perhatikan. Ada pertanyaan lagi? Pak. Ya. Apakah ada kurban yang hukumnya wajib? Kurban yang hukumnya wajib kan tadi dijelaskan di sini kan kurban hukumnya apa? Sunnah muakkad. Kalau apakah ada Pak yang hukumnya wajib? Ada. Apa itu? Itu namanya kurban nazar. Contohnya bagaimana Pak? Contohnya seperti ini. Seumpama kita contohkan si Fendi ya. Fendi itu punya bapak namanya Pak Karim. Seumpama ya, Pak Karim itu sakit keras. Ketika dia sakit keras, itu Fendi berjanji apabila nanti bapak ini sembuh dari sakitnya, kambing bapak yang ada di kandang yang jantan itu mau saya buat kurban di hari raya Idul Adha. Maka itu sudah menjadi janji, kalau seperti itu namanya kurban nazar dan itu wajib dilaksanakan. Bukan hukumnya bukan sunnah lagi. Dan itu nanti untuk dagingnya yang bernazar tidak boleh memakannya sama sekali. Itu kepada siapa? Fakir miskin seperti itu. Jadi ada hukum kurban yang bersifat wajib yang disebut dengan kurban apa? Nazar. Nazar. Sudah bisa diterima ya? Iya. Iya. Syukron kathiron thank you matur nuwun. Nah, sudah cukup materi kita pada kesempatan pagi hari ini. Untuk nanti selanjutnya kita akan membahas pertemuan selanjutnya kita akan membahas masalah akikah. Sudah ada yang sudah tidak ada yang dipertanyakan ya? Maka pertemuan pada kesempatan pagi hari ini kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Mari saya bacakan alhamdulillah. Sekian kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.